Gara-gara ceramahmu bilang polisi Satpol PP posisi setengah, banyak yang cerai Satpol PP. Kenapa bisa Pak? Menuntut semua istrinya. Nah bilang bukan kau balik polisi, kau bilang polisi dirimu. Dua, ini juara tiga. Coba kalau kita gabung semua, perempuan, laki-laki, pejabat, ayo mana lebih keras lagi, mana apa juara, yuk semuanya, yuk anak, laki-laki, pejabat, pengangguran, Satpol PP, polisi setengah. Saya ada komandannya, ada komandan Nabila Satpol PP, Nabila Ustaz, gara-gara ceramahmu bilang polisi Satpol PP posisi setengah, banyak yang cerai Satpol PP. Kenapa bisa Pak? Menuntut semua istrinya. Nah bilang bukan kau balik polisi, kau bilang polisi dirimu. Ayo semua bareng-bareng, yuk semua. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Pelajaran pertama, mana lebih keras suaranya tadi sendiri-sendiri dengan semua? Berarti kalau mau maju baru harus semua. Tidak boleh kau pecah-pecah. Jangan kau merasa bangsawan tidak mau bergaul sama rakyat. Jangan kau merasa Kapolres tidak mau bergaul sama Satpol PP. Jangan kau merasa Satpol PP kau gusur pasarnya orang. Jangan kau merasa bupati kau merasa hebat semuanya. Kamu jadi bupati karena rakyat pilih kamu. Kapolres tidak boleh sombong, Pak Kajari tidak boleh sombong, bupati tidak boleh sombong, kepala dinas tidak boleh sombong, apalagi kamu yang pengangguran. Maka kalau mau maju kabupaten baru, polisinya, tentaranya, jaksanya, ASN-nya, politisinya, anak mudanya, ibu-ibunya harus kompak majukan kabupaten baru. Bagaimana cara memupuk persaudaraan? Satu, hilangkan sangka buruk. Jangan ada sangka buruk. Wah, itu dulu ibu bupati ketua PKK. Waktu belum jadi anggota DPR, di WhatsApp langsung balas magaki bu. Sekalinya sudah terpilih, tidak pernah lagi angkat. Bukan sombong, banyak sekali di WhatsApp yang masuk. Namanya sangka baik. Telepon suami tidak dijawab. Oh, mungkin lagi sholat duha. Telepon lagi tidak dijawab siang-siang. Oh, menghadap sama Pak Bupati kasihan. Tidak mungkin dia angkat teleponnya. Dia hanya pegawai honor. Tahu ki pegawai honor lagunya? Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tidak ada SK. Ayo sangka baik. Telepon suami lagi mau maghrib tidak jawab. Oh, lagi tadarus. Enak perasaan. Tiba-tiba dapat WhatsApp dari teman tak. Kuliah suamimu, Masya Allah, cantik nih tuh cewek nak bonceng, lebih muda dari kamu. Oh, berarti suamiku lagi ngojek. Tenang perasaan. Kalau kau pasti itu si anak dari dulu. Pasti kau akan memutuskan persaudaraan. Sangka baik, sangka baik, sangka baik. Tidak ada baiknya sangka buruk. Makin kau sangka buruk, makin tidak bisa tentram hatimu. Makin kau sangka buruk, makin sengsara perasaanmu. Makin kau sangka buruk, makin tidak ada rezekimu. Makin kau sangka buruk, makin tidak ada proyek kau dapat. Sangka baik.
Tidak dijawab teleponnya Pak Bupati, padahal kita dulu tim suksesnya. Oh, berarti beliau tidak cukup hanya untuk ditelepon, harus didatangi di rumahnya. Sampai di rumahnya ternyata tidak dibuka pintu. Oh, berarti beliau lagi tidur. Memang tidak boleh diganggu sekarang jam tidur. Meskipun beliau bupati, tetapi juga manusia biasa, harus ada jam tidurnya supaya otaknya tidak heng-heng. Ternyata tidak ketemu di rumahnya, di warung kopi ketemu. Ini saatnya saya nyampaikan pernyataanku. Pak, dulu kasihan waktu mencalon ki itu, ku jual itu sawaku kasihan supaya ku belikan ki itu baju seragam. Apa kek dulu dikasih ke kasihan di situ. Proyek pembersihan got yang harga-harga 20 juta mau Pak yang kerja Pak. Itu namanya sangka baik. Sangka baik ki. Saya dalam hidupku tidak pernah mau sangka buruk, sangka baik. Nah cerita ke orang, Ustadz, nah cerita kau itu, nah benci kau. Oh tidak, berarti nah sayang kak. Kok bisa kau bilang nah sayang kak? Karena nah kasih ke amalnya nanti kalau mati. Karena orang kalau nah cerita ke itu diambil amalnya nanti. Sangka baik. Ustadz 2014 yang lalu ikut Pilwali Makassar, di beta kau Ustadz. Tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Sangka baik, sangka baik. Sudah bikin acara seperti ini ternyata tidak satu paket. Sangka baik. Sangka baik, sangka baik, sangka baik. Ini gaspol atau rem-rem ini? Gaspol. Sangka baik, sangka baik. Sangka baik. Maka kalau mau bersatu saudaraku, sangka baik. Semakin sangka buruk semakin pecah persaudaraan. Maborola dek mana si runtuk ki desi senana sapa-sapa ki. Bos, baru kasihan itu rusak matanya. Ramun-ramun nih jadi dana tahu. Atau bisa jadi ada istrinya nak ketemu ki. Kenapa dia tidak sapa? Karena istrinya pencemburu. Oh, cewek ketemu Pak Bupati, istri pencemburu. Pasti Pak Bupati pura-pura tidak lihat. Kenapa? Nanti mengamu ibu negara di rumah. Sangka baik, sangka baik, sangka baik. Maka kalau mau baru maju, persaudaraan kuat, hilangkan sangka buruk. Tidak naik kelas. Nah temanku itu kepala sekolahnya dulu. Saya satu kelas itu kepala sekolahnya. Kenapa bisa anakku tidak naik kelas? Karena Pak Kepala Sekolah tahu itu anak tak, dia tidak mau dia tamak alu-alu. Tahu dia gitu tamak alu-alu? Itu di kampungku dulu orang kalau ada orang mengaji dikasih tamak padahal tidak tahu membaca, namanya tamak alu-alu. Dipasai tamak karena mengganggu sama temannya. Tidak mau ini temanku asal tamat anakku, dia mau tamat dengan gelar yang baik sehingga dia kasih tahan supaya tambah baik ilmunya. Sangka baik. Maka kalau mau kompak, sangka baik. 2, supaya kuat persaudaraan. Apa itu? Memaafkan. Adampanung itu salah. Nah pediki kau Ustaz, tarotoni dia yang penting aja nih ya pediki tahu maafkan. Sudah meminta maaf Ustaz, dia tidak maafkan kak, bukan urusan tak. Yang penting kita minta maaf. Saya sudah minta maaf Ustaz, tidak maafkan kak. Bagaimana caranya mau maafkan kau? Karena tanahnya orang masih kau ambil. Kau serobot tanahnya orang. Sudah kau dengar ceramah hari ini, kau pergi minta maaf. Syaratnya kasih kembali tanahnya orang. Maka pegawai dinas, ASN, yang pernah kau ambil kertas di kantor, kasih kembali kau besok cilaka. Mana kertas nak curi juga, komputer rusak nak bawa di rumah, nak bilang tidak dipakai, bukan hakmu. Ini atap sudah tidak dipakai Ustaz, tinggal saja, bukan hakmu. Jangan kau ambil, mau hancur mau busuk, bukan hakmu. Tak boleh. Itu setan yang goda kamu, ambil, setan yang goda kamu. Itu AC di rumah dinas, kalau pindah kepala dinas, kasih kembali yang pernah kau ambil.
Ini rumah dinas ini kalau ada perpindahan pejabat habis semua, biar gorden habis semua. Kerjasama sama Kabak Umum supaya ada pengadaan. Kerjasama sama anggota DPR. Nah bilang, aku kasih ku anggaran, anakku kerjai. Bagaimana? Ku tahu karena Bapak cerita semua sama saya. Bapak tuh bilang gaspol toh. Ayo. Maaf. Nih, toh mau pilkada. Lewat mian dulu toh. Mau lagi. Masa belum pakai baku baik tetangga tak masuk lagi periode kedua. Orang mau jadi bupati kita baku musuh. Datang makin minta maaf. Pak Bupati. Kenapa kau dek? Nggak enak sekali kayak ini Pak. Kenapa? Dulu kan saya tim sukses di kecamatan. Iya, ada JS kamu tuh hari. Dulu kita suruh bikin baleho 200 toh. Sebenarnya sedikit 50 ji Pak. Pantas kalau suara aku di kecamatan loh. Saya minta maaf Pak. Kalau Pak Bupati bilang enggak apa-apa Jide, yang penting kau baik, jangan kau lagi ulang itu saya angkat kau lagi. Tapi kalau nak bilang Pak Bupati saya maafkan kau, tapi yang 150 itu kasih kembali. Harus. Makanya Bapak Ibu sekalian, andai saja boleh kau memilih antara dosa kepada Allah dengan dosa kepada sesama manusia, lebih baik kau dosa kepada Allah. Kenapa? Syaratnya gampang. Dosa kepada Allah berpuluh-puluh tahun, taubat hari ini, menyesal, mengakui, tidak mengulang, ganti kebaikan, semua dosa Allah ampuni. Satu saja dosa yang Allah tidak ampuni, syirik. Bukan apa? Mengaku diri sebagai Tuhan. Itu saja. Kalau kau melantik dirimu sebagai Tuhan, tidak diampuni Allah. Atau syirik dan mati dalam kesyirikan, Allah tidak ampuni dosamu. Tapi kalau dosa kepada manusia, dosa kepada Kapolres, dosa kepada Pak Kajati, kau maki-maki Kapolres, kau maki-maki polisi di jalan, tidak diampuni dosamu sebelum kau pergi minta maaf sebelumnya. Kau hina Pak Bupatimu, kau tidak akan sah maafmu sebelum kau datang minta maaf sama Pak Bupati. Kau hina rakyatmu, maka tidak mampu, tidak sah maafnya sebelum datang sama seluruh rakyat. Kalau Bapak berdosa sama Bupati, gampang minta maafnya. Kenapa? Satu ji Bupati di Baru. Bapak minta maaf, dosa maki-maki Kapolres, gampang. Satu ji Kapolres di Baru. Tapi kalau Pak Bupati dosa sama rakyat Kabupaten Baru, berapa rakyat Pak? 180.000. Pergi maki minta maaf. Hari ini kecamatan Tanhete. Maka jangan coba-coba berdosa kepada rakyat, karena minta maafnya susah. Jangan coba-coba berdosa kepada sesamamu, karena minta maafnya susah. Kau harus datang kepadanya, jabat tangannya, pandang matanya, senyum, dan yang berikutnya sebut judulnya dosa. Ini yang susah. Pak Kapolres, maafkan saya Pak. Kenapa dek? Pernah dulu hilang di kantor tak bam mobil. Saya ngambil itu Pak. Ngambil telepon, kau Pak curi bam mobil, kecelakaan. Kembali tuh. Kalau kau tidak kasih kembali, pidana aku parungku kok, penjara kok. Baru sah. Maka bapak-bapak nanti juga yang minta maaf sama istri, sebut judulnya dosa. Dan ketawa serius kayak itu. Maafkan saya Bu, kenapa? Hendak enak sekali. Bilang Ki, apa Pak? Nah bilang, hendak enak sekali. Apa? Waktu ku dulu tugas di Makassar Ibu, ada cewek mirip sekali kok. Hilap kak Ibu, kukira betul kamu tuh malam hilap kak. Sumpah hilap kak kodong. Nah bilang istrinya, saya maafkan Ki Pak. Begitulah memang manusia biasa. Kadang-kala kita hilap. Saya maafkan Bapak, karena bulan lalu saya juga sedikit. Ya. Nah. Ayo. Yang penting kalau Bapak punya dosa dan salah, minta maaf.
Minta maaf. Saya sudah minta maaf Ustaz, dia tidak maafkan saya, bukan urusan tak. Sudah makin minta maaf, mau kita datang rumahnya dia tolak. Kita mau ketemu di rumahnya dia tidak mau. Kita mau datang di kantor dia tolak. Maka sebaiknya setelah itu Bapak minta taubat kepada Allah, lalu berdoa, ya Allah, saya sudah lakukan perintahmu, saya sudah menyambungkan silaturahim, saya sudah datang minta maaf, tapi dia tidak maafkan saya ya Allah. Wakili saya menghadapi dia di akhirat kelak ya Allah. Nah, yang penting sudah minta maaf. Dia maafkan kita atau tidak, bukan lagi urusan tak. Ya, jelas? Jelas? Nah, yang ketiga, menyambungkan persaudaraan. Apalagi bersedekahlah. Sedekah. Saya tanya Ki, ibu-ibu senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang suami yang pelit atau dermawan? Senang ipar yang pelit atau dermawan? Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Nah, belanjang kopi rumahan itu maseke, ayo lu bola nama maseke, padahal alina maseke tuh. Nah, sedekah. Pak Kapolres sedekah. Sedekahnya bukan duit, apa sedekahnya Kapolres? Mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat. Itu sedekahnya. Mengamankan lalu lintas. Jangan kejenuh itu polisi. Susah hidup tak kalau tidak ada polisi. Percaya. Saya mau pergi ceramah macet, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Saya baca surah Yasin, sudah 2 kali hatam, nggak goyang-goyang dulu. Begitu datang polisi lalu lintas, selesai. Hai Bu, hei, Ibu, hei, kalau nasi robot tanah warisan tak tetangga siapa kita datangi? Makanya jangan polisi. Inilah polisi, dicintai, dimusuhi tapi dibutuhkan. Namanya polisi manusia biasa, ada salahnya, bukan dimaki, bukan dimusuhi, bukan disebarkan ke medsos, tapi apa? Didatangi, didoakan, mudah-mudahan bisa menjadi polisi yang betul-betul mengayomi masyarakat. Dipanggil dengar ceramah, biar ustadz yang ceramai. Karena kalau bapak ceramain, nak bilang Kapolres, apa pangkamu? Itu. Nah, jelas? Sedekah. Apa sedekahnya Pak Bupati? Bukan uang. Berapa gajinya Pak Bupati? Kalau mungkin semua dikasih umroh berapa? Mencuri nanti kalau selalu diminta. Proposal. Berapa gajinya Bupati? Lalu apa sedekahnya Bupati? Bangun jembatan. Itu sedekahnya. Maka kalau baik di jalannya Pak Bupati sudah nak kasih mulus, nak bikin yang ki mall pelayanan publik, nak kasih ki kesehatan yang gratis, pendidikan yang gratis, perairan sawah dia perhatikan, itu sedekahnya. Yang kau lagi minta, wane biro. Ayo, anggota DPR, apa sedekahnya anggota DPR? Kau datang reses, datangi rakyatmu, temui rakyatmu. Sudah itu kau bikin keluhan laporan. Oh, masyarakat ini susah air minum. Bikin perda, gelontorkan dana ke sana supaya mereka diperhatikan airnya. Bukan kau datang ketika mau dicoblos. Sudah dicoblos kau hilang lagi, pret. Ada begitu di sini. Pilih dong. Ayo, Ustaz, sedekah ke Ustaz. Apa sedekahnya Ustaz? Kau dakwah menyejukkan, kau dakwah memberikan pencerahan, jangan menghasut, jangan menyebarkan kebencian, jangan menghina orang, jangan kau ancam terus neraka. Gimana caranya? Janji surga, ancam neraka. Kita kira ini kodong umat gampang hidupnya. Ada yang setengah mati lunasi cicilannya di bank 10 juta, berkembang, akhirnya dia bingung. Di warung kopi dikejar sama utang.
Di rumah dimaki-maki sama istrinya, di jalan macet, dikejar sama polisi karena tidak pakai helm. Sampai lagi di masjid dia berharap mudah-mudahan ada pencerahan saya dapat di masjid hari ini. Maka dia datang di masjid, sampai di masjid dimaki-maki juga. Kau akan masuk neraka, digunting lehermu, ditusuk pantatmu. Nabi la haula wala quwwata illa. Agak paling kasih idik tu tak desiset dah agak nyamuk. Ada juga itu ustaz kayak dia Tommy punya neraka sama surga. Coba itu bapak-bapak kalau kita tahu dia takut sama istrinya, ceritakanlah itu bagaimana istri yang durhaka sama suami supaya dia merasa ini kena istriku ini. Kalau kita tahu dia susah hidupnya, ceritakanlah itu bagaimana hebatnya bersabar. Sedekahlah. Kalian ASN yang sudah punya NIP, mestinya kerjamu lebih baik daripada pegawai honor.